so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Coko Media Film. Pada video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat foto realistik mobil dengan menggunakan HDRI Ground. Fitur ini adalah sebuah fitur yang sangat luar biasa karena dengan cara yang mudah kita tidak perlu membuat sebuah area lingkungan, area tempat yang luas dengan begitu kompleks, baik itu ada bangunan, ada jalanan dengan banyak tekstur, tapi kita cukup menggunakan HDRI. Baik, kita akan mulai. Baik, kita hapus dulu objek yang ada di layar dengan menekan A lalu X, delete. Saya akan aktifkan dulu screen key biar teman-teman bisa melihat shortcut yang saya tekan. Baik, caranya adalah teman-teman harus mengaktifkan Lily Surface Scraper. Teman-teman masuk ke websitenya, linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Teman-teman tinggal masuk ke code lalu download zip. Setelah itu teman-teman masuk ke edit, preferences, lalu install, dan buka di folder download lalu install Lily Surface Scraper. Setelah itu teman-teman search di sini Lily Surface Scraper lalu centang dan aktifkan. Hal yang penting untuk kita perhatikan adalah teman-teman juga harus mencentang use ground HDRI. Tandanya sudah berhasil, teman-teman bisa melihat di world ini ya, world properties muncul Lily Surface Scraper. Jadi kita harus meng-save lembar kerja kita terlebih dahulu sebelum kita menggunakan Lily Surface Scraper. Kita Ctrl S. Kita akan coba lihat, sudah ada, sudah kita bisa gunakan. Caranya adalah masuk ke world properties lalu Polyhaven HDRI. Kita klik itu, kita akan otomatis masuk ke website HDRI. Kita tinggal pilih saja. Saya akan milih Ulmer Muenster. Lalu kita tinggal copy link URL-nya. Kemudian kita akan masuk lagi ke Blender dan mempastekannya, import from clipboard. Nah, kita di sini bisa memilih resolusinya. Saya akan pilih 4K. Teman-teman bisa menaikkannya ke 8K dan seterusnya. Tapi saya pilih 4K saja. Kemudian kita bisa langsung melihat di material properties. Ya, kita akan klik bagian ini dan scene world. Ya, baik. Kita sudah bisa melihat bahwa kita punya area yang menakjubkan. Hal yang menarik di sini adalah bahwa HDRI ini bisa kita gunakan sebagai alas untuk menaruh benda-benda, baik itu benda yang diam ataupun benda yang bergerak, tidak melayang di atasnya. Kita lihat ya, di shading kita akan masuk ke world begini. Lalu kita akan perbesar. Baik, kita akan lihat di scene world-nya. Oke. Saya akan klik ini. Kita akan coba nonaktifkan ground HDR-nya. Saya tekan M. Nah, ini dia. Jadi ini kalau tidak diaktifkan begini, ini melayang saja ya. Begitu. Tapi kalau saya aktifkan, tekan M di sini, ya. Jadi tidak melayang. Menapak di permukaan. Baik, ini sangat luar biasa ya menurut saya. Lalu kita tinggal masukkan mobil. Saya menggunakan Blender Kit. Teman-teman aktifkan dulu Blender Kit di sini, preferences, lalu cari Blender Kit. Sebelumnya teman-teman harus install dulu plugin Blender Kit-nya. Linknya sudah saya save-kan di deskripsi. Setelah itu teman-teman buka, tekan N, lalu di bagian panel di sini ada Blender Kit. Ya, teman-teman centang mata ini, lalu teman-teman tulis car. Ya. Atau saya ingin mencari Lamborghini. Teman-teman bisa menaruh benda apa saja ya dari sini. Silakan. Saya ingin yang biru ini.
Ya, kita sudah selesai mendownload aset mobilnya. Kita akan perdekatkan kameranya. Kita lock to 3D cursor terlebih dahulu. Ini mobilnya masih terlihat sangat kecil ya, dan kita lihat mobilnya betul-betul berada tepat di atas permukaannya. Baik, ini yang menurut saya luar biasa. Baik, kita akan perbesar ya, ini mungkin. Baik, jika sudah melakukan pengaturan scaling, maka kita tinggal memberikan kamera. Shift A, lalu kamera, masuk ke toggle kamera view, tekan N, kamera to view, teman-teman sesuaikan. Mungkin mobilnya terlalu besar, akan kurangi terus. Ya, kita akan memposisikan backgroundnya adalah gedung yang di belakang itu. Lalu setelah itu kita kunci terlebih dahulu jika kita sudah pas dengan settingnya. Baik, saya kira cukup. Kita akan kunci lock camera to view. Kemudian kita tinggal mengubah pengaturan dari EV ke cycles. Ya, view compute. Kemudian kita aktifkan adaptive sampling dan kita aktifkan denoising di render dan viewport. Kita akan lihat di menu render. Ya, jadi seperti ini tampilannya. Ini terlihat bagus ya. Kita tinggal fixkan satu hal lagi. Nah, di sini yang kurangnya adalah belum ada shadow atau bayangan. Ini yang membuat terlihat aneh ya. Jadi caranya adalah teman-teman masuk dulu ke material properties. Kemudian teman-teman shift A, masuk ke mesh plane ya, teman-teman tekan S, scale besar begini, tekan sesuaikan dari atas, dari Z begini ya, cukup ya. Sudah terlihat ada bayangan di bawahnya, tapi kita muncul sebuah masalah baru, yaitu alasnya menjadi putih. Kita akan menghilangkannya, tapi dengan tetap kita akan memanfaatkan bayangannya. Caranya adalah mengklik plane ini, lalu kita masuk ke object properties, dalam keadaan render engine-nya cycles, lalu teman-teman masuk ke visibility dan menekan shadow catcher. Baik, kita sudah menghilangkan plane-nya, tapi dalam keadaan kita masih memanfaatkan shadow-nya. Nah, di sini kita masih ada sebuah masalah lagi, yaitu ada pantulan dari plane-nya ya, yang berwarna putih begini. Kita akan coba hilangkan dengan menekan glossy. Baik, sudah tidak ada. Kita akan coba perdekat. Baik, jika kita lihat di ban yang belakang ini masih ada jarak antara ban dan juga bayangan. Ini terlihat ada jarak dengan permukaan. Jadi kita akan tarik lagi mobil ini agak ke bawah sedikit. Caranya adalah kita masuk ke material preview. Kemudian kita masuk ke orthographic X begini. Kita gunakan titik empty ini. Lalu kita akan grab ke bawah sedikit seperti ini. Ya. Kita lihat ya, bagian depan dan bagian belakang ternyata tidak sejajar. Maka kita akan rotasi sedikit ya. Akan rotasi sedikit menjadi seperti ini. Baik, kita akan grab ke atas sedikit sehingga betul-betul menyentuh di garis yang hijau ini. Ya, kita lihat. Baik, sudah ya. Baik, selanjutnya tinggal kita merender lembar kerja ini dengan cara masuk ke render dan render image.
Tapi sebelumnya, jika teman-teman ingin melakukan pengaturan resolusi, teman-teman bisa masuk ke output properties. Di sini saya menggunakan Full HD 1920 x 1080 dengan kualitas 100%. Lalu kalau sudah, render image. Baik, jadi inilah hasil rendernya. Kita akan cukupkan dulu video tutorial ini. Like jika kamu suka video ini, jangan lupa tinggalkan komentar. Silakan ada yang mau ditanyakan, tinggalkan di komentar, dan subscribe bagi yang belum. Stay tune untuk video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.